Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama membahas dan belajar tentang maqasidus syariah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Sajidin akan membawakan tema dengan judul Pandangan Maqasidus Syariah dalam mencapai kesempurnaan konsepsi Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam masyarakat berdasarkan cara atau metode Islam itu sendiri. Menarik bukan pembahasan tentang pandangan maqasid dalam mencapai kesempurnaan konsepsi ekonomi Islam. Baiklah, selanjutnya adalah pandangan maqasidus syariah. Tentunya dalam mencapai kesempurnaan ekonomi Islam, kita juga harus melihat dari sudut pandang maqasidus syariah. Sesuatu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji ekonomi Islam dalam aktivitas dan sistem ekonomi dengan tujuan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Maka tujuan tersebut melandasi fokus utama dari upaya-upaya manusia berupa yang pertama ada perlindungan keimanan atau agama, ad-din. Yang kedua, ada jiwa atau manusia atau nas. Yang ketiga, ada akal. Yang keempat, ada keturunan. Dan kelima, ada kekayaan atau harta. Maka dari kelima fokus tersebut sangat terkait dengan perlindungan pada kepentingan publik atau umat, di mana tujuan dari suatu masyarakat muslim merupakan berusaha mendekati kondisi ideal yang diharapkan dan membantu manusia meningkatkan kesejahteraan mereka. Pengayaan yang berlangsung secara terus-menerus dalam mencapai tujuannya. Ya. Kemudian ada paradigma ekonomi Islam. Kalau kita ketahui bahwa paradigma ini adalah serangkaian pandangan yang menghubungkan suatu idealisme yang abstrak, yang gambaran praktik yang tampak atau mencerminkan suatu pandangan dan perilaku yang mencerminkan pencapaian falah atau kemenangan dunia akhirat. Di sini tentunya maqasidus syariah secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Sudah tidak asing lagi di telinga kita. Yang pertama ada daruriyah. Daruriyah ini adalah perkara-perkara yang termasuk dalam keperluan asasi yang mesti dipenuhi oleh setiap individu. Ia adalah kemaslahatan yang perlu dipenuhi untuk mendirikan kemaslahatan agama dan dunia. Itu adalah daruriyah. Yang kedua kemudian hajiyat. Hajat ini adalah kemaslahatan yang bersifat keperluan atau hajat manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan yang boleh membawa kepada kesusahan hidup. Itu hajiyah. Kemudian yang ketiga ada tahsiniyah. Tahsiniyah ini adalah kemaslahatan dari aspek adat dan kesempurnaan akhlak. Jika hilang kemaslahatan tersebut, maka ia akan menyebabkan kehidupan menjadi buruk pada pandangan akal. Nah, itu adalah tahsiniyat. Kemudian di sini ada nilai instrumental ekonomi Islam. Ya, tentunya dalam nilai instrumental ini kita sudah tidak banyak bertanda tanya lagi tentang kewajiban zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, peranan negara. Bila kita lihat dari nilai instrumental, maka
kita melihat sesuatu institusi yang biasanya dalam membicarakan ekonomi Islam, maka kelima nilai-nilai ini diimplementasikan pada lembaga keuangan syariah atau LKS, yaitu perbankan syariah, di mana cara operasionalnya adalah melarang riba dan melaksanakan kewajiban zakat. Di mana ada laporan dana zakat pada perbankan syariah, adanya kerjasama yaitu produk mudharabah dan musyarakah sebagai kerjasama ekonominya, dan peran negara ikut andil sebagai pengawasan. Apa? Yaitu Bank Indonesia atau BI. Selain itu tujuannya untuk mencapai terwujudnya jaminan sosial yang dapat dirasakan atau dinikmati masyarakat atau umat khususnya. Ya, setelah itu ada analisa maqasidus syariah pada perbankan syariah. Yang pertama ada ad-din, agama atau perlindungan keimanan. Pokok-pokok keimanan berarti kita harus menegakkan akidah dalam diri kita dan masyarakat di lingkungan kita, dan untuk akidah ini sifatnya kekal, tidak mengalami perubahan baik karena perubahan zaman maupun karena pergantian tempat. Kemudian yang kedua ada an-nas, manusia atau perlindungan jiwa. Maka dalam diri manusia ada ruh atau jiwa yang harus dijaga agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan tuntunan agama Islam. Ya, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya menjaga jiwa dari segi keberadaannya, yaitu dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman, dan menjaga jiwa dari segi-segi ketidakadaan, yaitu menjalankan sanksi, kisos dan diat terhadap pidana pembunuhan. Dengan demikian, seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau seluruh proses aktivitas ekonomi di dalam harus dilandasi legalitas halal haram, mulai dari produktivitas atau kerja, hak kepemilikan, konsumsi atau perbelanjaan, transaksi dan investasi. Kemudian yang ketiga ada al-aklu atau akal. Menjaga akal dari segi keberadaannya, yaitu dengan menuntut ilmu, melatih berpikir positif, menjaga akal dan segi-segi ketidakadaan, yaitu dengan memberikan had asyurb atau sanksi hukuman bagi yang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Itu dari al-aklu. Ya, selanjutnya dari an-nas, keturunan. Menjaga keturunan atau harga diri dari setiap keberadaan dengan menganjurkan untuk melakukan pernikahan, dan menjaga keturunan atau harga diri dari segi ketidakadaan. Nah, ini bisa disebut dengan menjaga keturunan dengan adanya pernikahan. Kemudian yang kelima ada mal, harta, perlindungan harta. Menjaga harta juga menjadi salah satu analisa maqasid syariah pada perbankan syariah. Kenapa? Karena dengan menganjurkan diri bekerja dan mencari rezeki yang halal, maka ini bisa disebut dengan menjaga harta dari segi ketidakadaan, yaitu dengan apa? Dengan melarang untuk melakukan pencurian, penipuan terhadap harta orang lain dan memberi sanksi dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada di sini kesimpulan. Jadi dari beberapa poin tersebut sekarang sudah bisa kita simpulkan bahwa pandangan maqasidus syariah terhadap kesempurnaan konsepsi Islam. Yang pertama ada maqasid syariah merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam sebagai salah satu metode ijtihad yang telah dikembangkan oleh ulama-ulama beberapa abad-abad yang lalu, dan merupakan hasil dari prestasi yang gemilang dalam bidang pemikiran ilmu hukum. Nah, jadi pembahasan maqasid syariah ini sangatlah penting gitu. Sudah
dilakukan pengkajian oleh ulama-ulama berabad-abad yang lalu. Kemudian yang kedua ada pemikiran maqasidus syariah sebagai teori hukum yang pembahasan utamanya menjadikan jalb al-manfa'ah dan da'fu al-mafsadah sebagai tolak ukur terhadap sesuatu yang dilakukan manusia. Menjadikan kebutuhan agar manusia sebagai tujuan pokok dalam pembinaan hukum Islam. Jadi pemikiran maqasidus syariah itu sebagai teori hukum. Jadi bisa menjadi sebagai tolak ukur dalam melakukan dan tindakan manusia. Kemudian maqasidus syariah mengklasifikasi kebutuhan manusia menjadi tiga, yaitu al-dzaruriyah, al-hajiyah, dan ahtasiniyah, agar manusia dapat mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat nanti. Maka dengan adanya maqasidus syariah, manusia diatur supaya tidak terlalu boros dan tidak terlalu hemat, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian dengan terbukanya maqasidus syariah diharapkan dapat membangun hukum dan mampu berfungsi dalam mewujudkan jalb al-masalih wa daf al-mafasid, sehingga dapat tercipta stabilitas dalam kehidupan, terwujudnya keadilan, kemanfaatan serta kesejahteraan dalam kehidupan manusia di dunia dan fauz bin al-jannah. Itulah yang menjadi kemaslahatan tertinggi bagi manusia dari inti maqasidus syariah. Kemudian dalam implementasi dari ekonomi Islam dilihat dari maqasidus syariah itu munculnya perbankan syariah. Ini sekarang sudah banyak perbankan syariah yang ada di Indonesia. Jadi itu salah satu implementasi dari ekonomi Islam yang dilihat dari maqasidus syariah. Sebagai suatu kebutuhan dan melakukan transaksi bisnis yang sesuai dengan aturan agama Islam. Dan sebagai pertanggungjawaban dalam melakukan bisnis sesuai dengan syariah diperlukan laporan keuangan yang sesuai dengan akuntansi syariah. Ya, kemudian dalam menjalani kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan melakukan suatu aktivitas yang menghasilkan, yaitu bekerja. Hal ini sesuai dengan perintah agama untuk bekerja harus menjaga kesehatan agar dirinya tetap dapat berfungsi sesuai dengan syariah dan tetap mengembangkan akalnya sebagai suatu alat yang berpikir sesuai dengan syariah dan menjaga keturunan, maka menikah dengan sesuai syariah agar ada generasi penerus, dan bila bekerja maka mendapat hasil yang sesuai dengan syariah, sesuai sehingga dapat kekayaan yang dipergunakan sesuai dengan syariah. Jadi selama kita bekerja melakukan sesuatu ya harus sesuai dengan syariah. Itu sudah menjadi konsepsi kita sebagai umat Islam. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun, mohon koreksi bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.